tempat ini Tuhan, dengan keadaan sehat Tuhan. Kami bersyukur Engkau jagai malam kami hingga pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Bila setiap penyembahan kami Tuhan harum di hadapan-Mu Bapa. Sebab banyak Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Yesus. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan, dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Kami tinggikan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak kasih Tuhan. Engkau Tuhan,
Sekali lagi kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, oh, haleluya. Dalam roh dan kebenaran, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau selamanya. Haleluya, haleluya, selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, sembah dan puji penuhi tahta. Kami sembah, penuhi tahta. Kami sembah Kau, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, Kau Raja kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja kami Tuhan. Haleluya.
Yesus. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Berilah segala kemuliaan, pengagungan, hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Yesus. Kami menyerahkan dalam kuasa-Mu Tuhan ibadah kami pada siang hari ini. Yang siap memuji Tuhan berikan sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu dari Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Boleh berikan salam tahu dengan yang katakan Tuhan kita dahsyat. Sebab hari ini kita mau terima kemenangan. Kita akan angkat satu pujian, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Katakan bersama-sama. Haleluya. Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Bersama simak kita katakan haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Amin. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita sama-sama katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Jika Allah di pihak kita,
bersama-sama kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Masih tetap bagi berdiri Bapak Ibu. Mari kita semukan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Mari katakan bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju Nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mari Bapak Ibu katakan Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus. nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Yesus, Engkau juru selamat bagi kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih. Yesus Engkau juru selamatku dalam jalan janji
sungguh-sungguh Yesus Engkau juru selamat kita. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh Dia yang sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di sekali lagi Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. besar setiamu Tuhan Di hidupku, besar setiamu Tuhan di hidupku.
rasakan kasih Allah. Renungkan 1-2 menit ini betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Anugerah-Nya yang ajaib nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau baik. Kau sungguh amat baik bagi kami. Haleluya. Sungguh baik, amat baik. Sharalabaraya boraka shakaralabarabarabaralabaralabaralabor. Shikiaralabaraya botaralabaya shikiaralabaralabor. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu ajaib, anugerah-Mu yang membuatku hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata yang lebih bisa menggambarkan Tuhan, karena kata-kata kami terbatas. Karena Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari, siang hari ini Tuhan, ketika kami dengar firman-Mu, kami bukan hanya mendengar seperti biasa kami mendengar firman Tuhan, tapi kami boleh mendengar seperti Engkau berbicara Bapak kepada anak. Kami boleh mendengar itu suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong hamba-Mu, bukan dengan kuat gagah hamba-Mu, tapi hamba minta hanya kuasa-Mu sendiri yang nampak dalam setiap firman yang kami dengar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap terima benaran firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Wah, kita ini udah masuk di bulan yang ke-8 ya. Enggak lama lagi kita udah Natalan gini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Siapa yang masih mengalami bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita? Yang masih mengalami Tuhan ada. Wes, amin, haleluya ya. Dia tidak pernah tinggalkan kita, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini saya mau berbagi tentang menjaga kualitas tanah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di beberapa kitab, di 3 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, hati kita digambarkan seperti tanah, ya Bapak Ibu Saudara. Digambarkan seperti tanah, dan firman Tuhan digambarkan seperti benih. Nah, satu ayat dalam 8 ayat yang ke-15 dalam kitab Injil Lukas, saya tertarik dengan ayat ini, katakan begini, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, perhatikan, setelah mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik. Ya, saya kasih warna merah. Menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, sebelum saya masuk ke yang di atas, saya mau yang di bawah dulu. Mengeluarkan buah yang sesuai, ya, atau memakan buah dalam ketekunan. Ada kata ketekunan, artinya tidak hanya sekali. Ya, begitu kita dengar firman, langsung dengar baik-baik, wah langsung berbuah. Enggak, tapi butuh waktu, ketekunan. Terus menerus ya, kalau film itu ada yang akhirnya dikatakan to be continue gitu ya, terus berkelanjutan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab 2 Korintus 4:18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Nah, gini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kenapa saya mau kita perhatikan ini? Gini, setiap kali kadang-kadang kita hanya memperhatikan yang nampak. Misalnya Bapak Ibu sedang konflik gitu ya dengan satu orang, atau suami istri atau dengan orang lain. Yang nampak adalah konfliknya. Nah, itu seringkali yang mengganggu kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang berurusan dengan hati sebenarnya. Nanti kita akan lihat. Waktu kita sedang mengalami masalah, ya, waktu kita sakit, yang kita lihat sebenarnya yang mudah kita lihat adalah penyakitnya kita. Tapi padahal di balik itu Tuhan kepingin ada sesuatu, yaitu hati kita. Nah, hati kita ini berhubungan dengan apa? Dengan setiap firman yang kita dengar. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, gini, seberapa besar kehidupan kita ini sangat bergantung kepada firman Tuhan. Seberapa Bapak Ibu Saudara menggantungkan keputusan-keputusan Bapak Ibu Saudara, hari-hari Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika kita benar-benar melihat firman itu sebagai sesuatu yang besar. Saya katakan tadi pagi begini, firman itu adalah sumber daya ilahi. Firman itu sumber daya ilahi yang diberikan di dalam kehidupan kita. Ketika sumber daya ilahi itu kita taruh dalam konteks kita ini hari ini, dalam tanah hati kita yang baik, yang tidak kelihatan. Maka begini, Bapak, sumber daya ilahi itu akan melahirkan kuasa, akan melakukan sesuatu buat kita. Amin. Amin, Bapak Saudara. Nah, yang penting ini gini, bagaimana kita, kalau kita lihat kitab Injil Lukas pasal 8 itu, ada yang ditabur di pinggir jalan. Artinya, baru dengar firman, iblis mengambil. Ada yang ditabur di semak duri, gitu ya. Ada yang ditabur di yang berbatu-batu, macam-macam. Tapi intinya begini, semuanya itu bicara tentang hati kita. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, oke, tolong dibantu. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kualitas kesehatan hati seseorang akan menentukan seberapa besar buah yang dihasilkan dari firman yang diterimanya. Silakan baca. Ulangi lagi ya. Seberapa kualitas kesehatan hati kita akan menentukan begini, seberapa besar buah yang akan dihasilkan dari firman Tuhan yang diterimanya. Buahnya itu apa? Contoh saja. Salah satu buah itu iman. Ya, iman timbul dari mana? Pendengaran akan? Bukan gosip ya. Bukan berita-berita ya. Bukan berita selebriti ya. Bukan berita di stasiun televisi, berita harian bukan ya. Tapi dari firman Tuhan. Nah begini. Jadi waktu Bapak Ibu dengar firman Tuhan, tangkap nih firman Tuhannya nih. Wah, firman ini buat saya ini. Firman ini buat saya ini. Wah, ini buat saya ini. Karena mungkin Bapak Ibu hari itu sedang di dalam pergumulan, mungkin ya. Buah apa yang muncul? Iman. Nah, kualitas iman ini akan terjadi begini. Bapak Ibu mungkin pernah ngalami. Aku kayak yakin dah. Yakin Tuhan ini pasti tolong saya. Yakin Tuhan ini pasti tolong saya. Di hitung-hitungan pikiran, kayaknya kok enggak mungkin. Iya. Lihat faktanya, kayaknya enggak mungkin. Tapi enggak tahu, di dalam sini, kayaknya yakin deh. Yakin banget. Kenapa? Kalau Tuhan itu pasti tolong. Nah ini tanah hati yang baik. Ketika Bapak dengar firman, enggak langsung. Bapak mungkin dengar firman Tuhan hari ini, oh iya, tahu. Tapi Bapak nangkap sesuatu. Nah, ini terus tertanam dalam hati kita. Satu kali buah itu akan muncul ketika Bapak Ibu sedang membutuhkannya. Nah ini, nangkap ya Bapak ya? Nangkap ya? Nah ini, kualitas kesehatan hati, kita mau belajar tentang hati ini hari ini. Ya, kualitas kesehatan hati seseorang akan menentukan seberapa besar buah yang dihasilkan dari firman yang kita dengar. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara tidak cuma dengar firman seminggu sekali. Amin. Amin. Ya, sebanyak mungkin Bapak Ibu dengar firman Tuhan.
Nah, Tuhan menuliskan atau Alkitab menuliskan tentang hati ini sangat jelas dan bisa merupakan teguran menjadi peringatan buat kita. Ada 2 ayat. Yang pertama Matius 5, 18, 19. Hati manusia, perhatikan ayat ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perhatikan, firman Tuhan ini jelas memberikan peringatan buat kita. Hai manusia, ya namanya siapa? Sembarang namanya siapa? Hati-hati dengan hatimu. Hati manusia karena dosa, ini lihat, penuh dengan pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semua itu dari hati. Nah, kalau tidak benih firman yang masuk di hati, di tanah, ditanam, lalu apa selain itu? Oh banyak. Banyak. Pikiran-pikiran negatif. Banyak. Ya, ketakutan. Kekhawatiran. Ya. Pintu masuknya kita ini di mana? Mata, telinga. Betul ya? Waktu kita lihat, waktu kita lihat orang gitu lewat gitu, kita senyum, dia diam aja. Sombong ya. Gitu ya. Mata. Gitu. Lalu terolah. Atau waktu kita lagi ngomong enak, tahu-tahu dia nyolot gitu. Wah, sakit hati ini. Hatinya. Lihat, kalau itu yang kita masukkan. Kalau kekhawatiran, ketakutan, apa lagi? Kehilangan damai sejahtera. Wah macam-macam dah. Saya enggak ungkip itu. Saya perhatikan baik-baik. Kalau itu enggak masuk. Itu yang masuk dalam hati kita. Maka kita tidak ada benih firman. Tidak ada buah yang baik. Lihat tadi. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan peringatan buat kita. Hati-hati dengan hati. Yang kedua, ada juga gini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di mana yang Tuhan selidiki? Hati. Lihatnya di mana? Perbuatannya. Kelihatan di mana? Tingkah lakunya. Tapi yang dilihat Tuhan bukan perbuatannya. Hatinya. Bapak Ibu Saudara. Iya. Pernah enggak lihat film ya? Orangnya baik, lembut, kalem. Ternyata teroris. Orangnya baik, lembut, ternyata pembunuh berdarah dingin. Gitu ya. Wah, ada orang yang badannya gede, kekar. Wah, kumisnya tebel. Wah, sangar. Ternyata, cek api orang ini. Ya, kok cek baiknya orang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang di luar ini tidak bisa menjadi patokan. Tapi perhatikan baik-baik. Hari ini kita belajar bagaimana hati kita. Ya. Hari ini kita belajar bagaimana mendeteksi kesehatan hati kita. Ya, supaya apa? Tadi itu, waktu hati kita ini dengar firman, hati kita ini baik, hati kita ini sehat, dengar. Kita dengar firman, gampang masuk. Kita dengar firman, gampang nangkep. Kita dengar firman, gampang ngerti. Kita akan gampang mengatakan, amin. Wah, aku percaya. Nanti lihatnya begini Bapak Ibu. Ketika ada tantangan, yang pertama kali muncul apa? Kalau Bapak Ibu pertama kali muncul itu, Bapak Ibu menyalahkan Tuhan nanti dalam khotbah saya. Yang pertama kali muncul untuk menyalahkan Tuhan. Hati Bapak Ibu tidak penuh dengan firman. Makanya kita perlu menjaga kesehatan hati, tanah hati kita. Ada 3. Yang pertama, bagaimana menjaganya? Selalu minta Tuhan untuk membajak tanah hati kita. Ya, tadi seperti tanah toh, hati kan seperti tanah. Tanah itu kalau mau subur ditanami,
harus dibajak. Saya sengaja carikan gambar yang model tanahnya amburadul. Ya, tanahnya amburadul karena sedang dibajak. Tapi jangan salah, tanah yang amburadul gini ketika dibajak maka tanah itu jadi sehat. Nah, Mazmur 26 ayat yang kedua katakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ini adalah upaya ketika kita sedang meminta Tuhan untuk membajak hati kita. Bapak Ibu Saudara. Anggap ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara di dalam menghadapi sesuatu, lihat dulu. Tuhan, bajak hatiku. Tuhan, hatiku ini piye jane sih. Ya, ketika ngalami sesuatu, hadapi sesuatu Tuhan, yang dilihat pertama kali bukan hati. Sekali lagi, tadi saya katakan di awal, seringkali kita hanya terpancing melihat apa yang dapat kita lihat, yang sedang kita rasakan. Nah, padahal Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Yang pertama, bagaimana supaya mendeteksi? Ya, selalu minta Tuhan untuk membajak hati ini. Tuhan, aku mangkal. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku khawatir. Tuhan, apalagi? Aku kayak nggak bisa. Tuhan, aku marah. Izinkan Tuhan yang menentramkan hati kita. Maka tanah hati kita akan jadi baik. Ya, tanah hati kita akan siap kita beri firman. Ayub 5, 17-18, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga membalut. Dia yang memukul tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat sesuatu atau mengalami sesuatu. Respon pertama kali untuk deteksi hati kita, minta Tuhan. Koreksi hatiku. Hatiku ini kayak apa sebenarnya? Iya. Atau saya maksud yang kedua. Pokoknya poin yang pertama gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama adalah minta Tuhan untuk membajak hati kita. Selalu dalam setiap situasi. Amin. Hati. Fokusnya ke hati. Yang berikutnya, yang kedua. Di saat Tuhan menunjukkan hal yang benar lah ini. Saat Tuhan menunjukkan hal yang benar, berilah respon yang tepat dan jangan berdalih. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, ketika Tuhan menegur Kain, Kain, hati-hati ya, hatimu panas gitu ya. Tuhan sudah tegur Kain di awal. Kain, hati-hati. Ada apa dengan hatimu? Hatimu panas. Kain memang marah. Dan Kain tidak mau dengar ini. Akhirnya apa? Dia bunuh Habil, adiknya. Pembunuh pertama. Ya, belum pernah ada pembunuhan hari itu. Tidak tahu idenya dari mana. Ya dari dosa. Makanya firman Tuhan dengan sudah jelas katakan, hati-hati dengan hatimu. Hati kita ini penuh dengan hal yang buruk. Makanya perlu ditaburi dengan firman Tuhan. Nah yang kedua gini. Kapan kita dapat melihat kualitas hati kita? Saat gini. Tuhan menunjukkan sesuatu yang benar. Tuhan menunjukkan kebenaran. Gitu ya. Lalu respon kita harus tepat. Respon kita enggak berdalih. Contoh tadi. Misalnya Tuhan tunjukkan kepada kita orang yang menjengkelkan kita. Tuhan menunjukkan kepada kita orang yang ngemplang kita, orang yang makan duitnya kita. Gitu ya. Tuhan menunjukkan orang yang apalagi, orang yang pokoknya menyakiti kita. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, kita jangan terpancing dengan begini. Ya, aku ini sudah kurang apa sama dia? Saya ini sudah tolong dia, kok dia malah kalau kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara, kita berdalih, kita nggak punya respon yang tepat. Wah hati kita jadi keras. Hati kita akan jadi keras. Ya. Ini penting dalam setiap situasi ya. Ketika tiba-tiba kita sakit.
Perhatikan baik-baik. Bapak Saudara. Kita harus punya respon begini. Apa? Oh iya aku sakit. Nah, waktu firman Tuhan tiba-tiba datang pada kita, aku Tuhan yang menyembuhkan. Wah, tangkap itu Bapak Saudara. Bukan jadi malah memarah. Kok Tuhan ngasih aku sakit sih? Kurang apa sih aku sama Tuhan? Aku minggu sudah setia. Kurang apa saya sama Tuhan? Aku sudah kasih persepuluhan. Aku berikan persembahan. Aku sudah melayani. Aku sudah melakukan bla bla bla. Kok Tuhan masih kasih saya sakit? Tuhan sedang menunjukkan sebuah kebenaran bahwa Dia Allah penyembuh. Nangkap Bapak Saudara? Ketika kita mungkin sedang dalam kekurangan hari itu. Pekerjaan kita sedang, pendapatan kita sedang turun. Pas kaya kurang, loh kok pas ada kebutuhan. Dengar ini baik-baik. Tuhan sedang menunjukkan sebuah kebenaran buat kita. Bahwa Dia Tuhan yang mencukupkan, yang mampu menyediakan setiap kebutuhan kita. Nangkep? Apa respon kita? Nah, kalau kita marah sama Tuhan. Kalau kita sudah mulai menonjolkan tuh kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan. Kita nggak bisa dengar firman. Firman tuh nggak bisa berbuah, Bapak Saudara. Halo? Anggap ya. Firman tuh nggak bisa benar-benar berbicara dan menyatakan kuasanya. Sekali lagi, ketika kapan kualitas hati kita sehat? Waktu Tuhan tunjukkan kebenaran. Sekalipun keadaannya negatif. Sekalipun keadaannya buruk. Sekalipun keadaannya bukan keadaan yang menguntungkan kita. Tapi dengar baik-baik. Apa firman Tuhan yang Tuhan sedang bicara buat kita hari itu? Saya yakin dan percaya Tuhan pasti datang memberikan firman-Nya. Kalau iblis datang mengintimidasi, bedanya itu. Iblis akan begini, tuh kamu sih tadi tidak berdoa, tuh kamu kemarin itu nggak kasih perpuluhan, tuh kamu sih, wah macam-macam, intimidasi. Sebenarnya buahnya Bapak Ibu kelihatan. Kalau itu suara yang membuat kita semakin tertekan, membuat kita semakin kecil, membuat kita semakin tidak berdaya, itu berarti iblis. Tapi kalau firman Tuhan, Dia akan menunjukkan kebenaran. Dia akan ajarkan kepada kita. Tuhan akan tunjukkan kepada kita sesuatu yang benar yang harus kita lakukan. Nah, nangkap Bapak Ibu? Jangan keraskan hati kita. Waktu kita dengar firman, oh, sekalipun situasinya buruk ya, tadi saya katakan ya. Sekalipun situasinya tidak baik ya, bukan sesuatu yang baik saja. Situasinya nggak baik. Tapi kita pasti dengar firman Tuhan. Kita bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Kadang simpel. Firman Tuhan bilang, percaya saja. Cuma bilang percaya saja. Kalau kita nggak punya respon yang tepat, ya masa kurang sih saya percaya sama Tuhan. Masa kurang sih aku ini percaya sama Tuhan. Minta apa lagi sih Tuhan? Firman Tuhan tidak bisa kerja. Kita kayak nutup, kayak embungkan. Kita kayak embungkan suara firman. Kita nggak bisa buat apa. Kuasanya tidak bekerja. Amin. Angkat Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga kualitas hati kita sehat? Wah, kita ini nggak lama khotbah saya. Asal Bapak Ibu Saudara nangkep. Buang semua yang tidak seharusnya ada di hati kita. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dari dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah firman dengan lemah lembut. Saya ulangi, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita perhatikan ayat ini baik-baik satu-satu. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam. Sekali lagi bicara soal hati. Oh, ada banyak ayat kitab yang bicara soal hati. Firman yang tertanam. Kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Firman itu berkuasa di dalam hati kita. Gini, kalau Bapak Ibu mulai mulai ragu misalnya gitu. Ya kadang-kadang kita bisa lemah ya.
Kadang-kadang kita mungkin, Tuhan ini kira-kira tolong saya enggak ya? Tuhan ini kira-kira, Tuhan ini yang kali, iya dulu Tuhan memang sudah tolong saya. Dulu Tuhan sudah pernah menyembuhkan. Dulu memang Tuhan sudah pernah memberkati. Tapi hari ini saya ngalami masa ini, kira-kira Tuhan masih tolong saya lagi enggak ya? Kira-kira, ketika Bapak baca firman dan firman itu seakan-akan ampang, tahu ampang ya? Firman itu kayak melayang. Saya berikan tipsnya. Bacalah kitab Kejadian. Pasal 1, 2, 3. Khususnya baca soal kitab penciptaan. Renungkan baik-baik. Karena apa? Allah berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Tuhan berfirmanlah Tuhan, jadilah binatang. Tapi lalu coba imajinasikan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Siapa dari kita yang bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan, membayangkan tumbuh-tumbuhan, membayangkan binatang. Kami dulu pernah di sekolah suruh dalam satu kelas gitu, dosen kita pernah buat, ayo kita coba bayangkan, ciptakan binatang. Tidak ada binatang yang baru. Yang ada adalah campuran. Kepalanya kucing, tubuhnya harimau, belang-belang, kakinya kaki ayam, gitu ya. Ekornya ekor kuda Nil. Gitu. Giginya kayak gigi apa ya? Tidak ada yang baru. Tapi perhatikan ketika Tuhan ciptakan. Dengan apa? Dengan firman. Ketika saya membaca kitab Kejadian, bukan cuma kisah bagaimana bumi diciptakan. Tapi saya melihat gini, bagaimana Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak ada. Sebelumnya belum pernah ada bumi. Sebelumnya belum pernah ada langit cakrawala. Sebelumnya belum pernah ada binatang. Belum pernah ada tumbuhan. Belum pernah ada terang dan gelap. Tiba-tiba itu ada. Waduh, nggak bisa masuk Pak Buzara. Bisa masuk nggak kita? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Sebenarnya. Tapi dengar, Alkitab mencatat. Ketika Tuhan berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Tiba-tiba terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Kalau untuk naik ke bulan saja, itu biayanya jutaan miliar dolar. Miliaran dolar Bapak Saudara. Untuk sampai ke bulan. Nembusnya itu tidak bisa sembarangan. Harus ada orbitnya. Kalau langsung nembus kebakar. Karena ada atmosfer. Bayangkan itu diciptakan Tuhan dengan satu firman. Berfirmanlah Tuhan. Lalu saya bilang begini. Kalau Tuhan sudah ciptakan begini. Masa Tuhan tidak bisa mengadakan apa yang aku butuhkan? Nah, nangkap Bapak ya. Wah, lihat. Buang semuanya. Buang semua yang buruk. Buang yang melahirkan kekhawatiran. Buang fakta-fakta yang kita lihat. Yang itu memang faktanya memang tidak mungkin. Tapi dengar. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya firman yang kuasanya enggak terbatas. Amin. Tadi saya katakan itu sumber daya ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika firman itu tertanam dalam hati kita, perhatikan. Berkuasa menyelamatkan. Menyelamatkan jiwa. Kenapa pakai kata menyelamatkan jiwa? Karena tidak ada upaya manusia, satu manusia pun yang bisa menyelamatkan jiwanya sendiri. Tidak ada. Tidak ada satu upaya manusia pun. Kita mau berupaya apa? Menyelamatkan jiwa kita. Kalau membuat sehat, ada. Ya, ini ada Bu Dokter ini. Ya, calon untuk dokter ini. Pakai obat, pakai vitamin. Tapi untuk menyelamatkan jiwa, enggak ada. Kenapa? Firman itu yang sanggup menyelamatkan jiwa. Sesuatu yang mentok besar. Udah gak bisa ngalahin lagi. Kalau itu ada pada kita. Wah keren Pak Ustaz. Bagiannya Tuhan apa?
membajak, membongkar hati untuk menunjukkan hal-hal yang harus dibuang. Oke? Itu bagiannya Tuhan. Ditunjukkan dengan situasinya kita. Ditunjukkan dengan keadaannya kita. Ditunjukkan dengan orang-orang yang datang tiba-tiba lewat di depan kita. Enggak pernah ketemu, loh ketemu sekali. Ketemu, enggak pernah ketemu sekali. Omongannya kok lebih pedes daripada sambal setan. Gitu ya. Lebih pedes daripada sambal. Aduh, diizinkan Tuhan. Tuhan mau dibongkar hati ini. Yang dalam hatimu apa? Dibongkar. Tiba-tiba ditipu orang. Semuanya habis. Tiba-tiba kena musibah, kebakaran, atau kecelakaan, atau apa saja. Tiba-tiba semuanya habis. Apa yang ada dalam hati? Bagiannya Tuhan membongkar itu. Bongkar sama Tuhan. Karena Tuhan lihat hati kita. Kalau hati kita tidak sehat, kalau tanah hati kita tidak baik, firman Tuhan tidak bisa kerja. Baik ya Tuhan ya, amin. Baik ya Tuhan ya. Keren ya, cara Tuhan keren Bapak Ibu. Saya melihat gini, cara Tuhan keren ya. Tuhan tunjukkan orang-orang, Tuhan tunjukkan situasi, Tuhan sengaja izinkan ngalami hal-hal yang tidak enak gitu ya. Kalau ngalami hal yang enak kita bisa lupa diri Bapak Ibu. Ngalami hal yang tidak enak supaya tahu ini loh hati kita kayak apa. Nah dari situ lalu Tuhan minta, mau enggak? Nah, bagiannya manusia memutuskan, membiarkan atau mengakui dan membuangnya. Iya Tuhan, aku khawatir dengan hari tuaku. Akui. Terus aku mau belajar percaya. Ada satu kisah seorang bapak yang anaknya sakit. Alkitab katakan begini, apa yang kamu mau? Aku berbuat bagimu. Tolonglah Tuhan, aku yang tidak percaya ini. Bapak itu katakan, ngakui Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saudara, kami sedang nangani satu keluarga di Surabaya. Suaminya berapa kali dan ini terakhir lagi selingkuh lagi. Istrinya telepon dengan kami, saya itu anak rohani saya bicara, sudah toh, mengampuni, sudah usah pahit. Angel ku Yusuf, angel. Angel ya panggil saya ku, angel ku Yusuf wis kadung iki, wis kadung. Dibaleni, diulangi bolak-balik. Wis sudah. Ini sudah terlanjur pahit hati ini. Sudah wis gitu. Nah, mulai dibongkar lagi. Bagian yang ngakui. Ya, saya bilang, kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan hatiku sakit. Kesekian kalinya dia selingkuh. Kesekian kalinya dia ketahuan, dia punya simpenan. Kalau simpenannya di bank B, A gitu enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa simpenan itu gitu ya. Simpenannya ini ngentekno duit loh bisa. Ngabisin duit. Wah Tuhan. Saya bilang, kami terus bimbing. Udah gampang memang. Tapi lihat, Tuhan sengaja bongkar. Supaya apa? Tanah hati kita ini menjadi tanah hati yang baik. Amin. Amin. Tanah hati kita jadi tanah hati yang baik. Kalau tanah hati kita ini sudah baik, kita sudah punya kualitas tanah hati yang baik, kapanpun, dimanapun, ya keadaan apapun ketika Bapak dengar firman itu tertanam. Alkitab katakan apa? Ketika benih itu tertanam, menghasilkan buah berlipat kali. Ada yang 10, 100, ada yang berkali lipat. Menghasilkan buah. Artinya kuasa firman itu benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar nyata hidup di dalam kita. Respon kita. Hati kita ini yang perlu. Amin. Nah, kita belajar hari ini. Ya, 3 hal Bapak Ibu. Suatu krisis sebenarnya sedang menyingkapkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Betapa penting menyelidiki hati kita dengan seksama dan objektif tentunya sambil bertanya,
Apa yang sedang terjadi? Yang sedang berusaha diubah oleh Yesus di dalam hatiku. Dari hati tumbuh, dari hati muncul. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang berusaha diubah oleh Yesus dalam hati kita. Lalu yang kedua, apa yang sedang terjadi dalam hati saya? Apa yang sedang terjadi dalam hati saya? Mungkin Tuhan ingin tumbuhkan kasih yang lebih besar. Mungkin Tuhan ingin tumbuhkan iman yang lebih besar. Tuhan ingin tumbuhkan percaya yang lebih besar. Tuhan ingin tumbuhkan belas kasihan yang lebih besar. Oh, macam-macam. Apa yang sedang Tuhan ingin lakukan dalam hati kita? Ya, Bapak Ibu Saudara. Terakhir, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 11, ada satu orang atau kumpulan orang, yaitu orang Berea. Katakan begini, orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi Tesalonika. Kenapa? Karena itu tujuan. Kenapa orang itu lebih baik? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Kenapa kita jadi lebih baik? Kita juga katakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Sekali lagi bicara soal hati, Bapak Ibu. Ya. Orang di Berea lebih baik hatinya. Kenapa? Alkitab mencatat karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya. Bukan dengan dalih, bukan dengan berbantah-bantah, bukan dengan menyesali diri, bukan dengan menonjolkan diri bahwa saya sudah begini. Enggak. Ya. Tapi mereka dengan rela hati. Ketika firman Tuhan datang untuk tegur, "Hai, kamu sombong." Gitu ya. Maka orang itu katakan, "Oh iya telah aku sombong. Tuhan ampuni. Apa yang membuat aku sombong?" Wow, jadi rendah hati. Bisa. Ketika Tuhan katakan, "Kamu iri hati." Gitu ya. Aku iri ya. Tuhan tolong saya. Nah, itu kayak kita sedang membaca hati kita. Ya. Ya Bapak Ibu. Maka waktu kita dengar firman itu, dan firman itu nancap dalam hati kita. Dengar ini baik-baik. Firman itu bekerja mengubahkan hidup kita. Amin. Amin. Firman itu mampu melakukan segala yang ajaib. Kita gagal melihat atau kita sulit melihat mujizat Tuhan. Kita sulit melihat kuasa Tuhan. Kenapa? Karena hati kita tidak penuh dengan firman. Karena kita tidak memberdayakan, mengempower benih firman, benih ilahi itu di dalam hidup kita. Eman toh? Eman kan? Iya. Bapak Ibu ini sudah dikasih iPhone 14. Wah, iPhone 14, tapi cuman untuk WA, untuk lihat IG, untuk lihat Facebook doang. Ngapain? Ternyata di dalamnya punya, aplikasi-aplikasinya sangat menolong. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Tapi enggak bisa. Sayang kan? Sama. Sebenarnya firman, benih itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kamu mujizat? Ada. Tapi tanah hatimu siap enggak untuk terima benih itu? Mau mengalami penyediaan Tuhan? Bisa. Tuhan sediakan. Tapi benih hatimu siap enggak menerima? Bagaimana kuasa Tuhan bekerja untuk kamu melihat Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Dan seterusnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan lakukan itu buat kita. Amin. Jaga kualitas tanah hati kita. 3, yang pertama tadi apa? Selalu minta Tuhan untuk membajak hati kita. Dengan cara uji, selidiki hatiku Tuhan. Yang kedua, saat tujuan menunjukkan kebenaran.
Yang kedua, habis. Sorry, keluarkan lagi. Saat Tuhan menunjukkan kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, berilah respon yang tepat dan jangan berdalih, jangan berbantah-bantah. Yang ketiga, buang semua yang tidak seharusnya ada di dalam hati kita. Ya. Buang yang seharusnya tidak ada dalam hati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam persekutuan perjamuan kudus, persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur dan roti ada di belakang bisa mengambilnya. Mari tundukkan kepala kita. Hari ini kita belajar hal yang sangat sederhana. Seringkali kita hanya terpancing melihat yang di luar, yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar. Kita terpancing dengan orang-orang yang datang di sekitar kita. Kita terpancing dengan keadaan yang sedang menimpa kita. Sebenarnya Tuhan izinkan itu. Karena Tuhan sedang membajak hati kita. Tuhan mau kita memiliki tanah hati yang baik. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, mendengar firman. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar karena mereka percaya sebentar saja. Dan pada masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bisa ada kasih Tuhan. Lukas pasal yang ke-8. Mari hari ini saya mau ajak kita semua renungkan. Mungkin di depan Bapak Ibu Saudara, di depan pikiran Bapak Ibu Saudara, terpampang masalah yang besar. Terpampang keadaan yang tidak menentukan. Terpampang satu situasi yang berat untuk dilalui. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu dengar firman, berikan tanah hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Supaya benih firman itu bisa bekerja. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saudara akan melihat bahkan akan tertegun. Tahu-tahu ada pertolongan yang tidak pernah terduga. Kenapa bisa terjadi? Itu karena benih firman bekerja. Karena Bapak Ibu sudah memberikan tanah hati yang terbaik untuk benih firman itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku Pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan Amin. hidup yang baru. Haleluya. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah amin. segalanya. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, ya 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 ya, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya.
Mari datang kepada Tuhan, izinkan Tuhan bicara. Izinkan Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara. Izinkan Dia mengkoreksi hatimu, membukakan apa yang ada dalam hatimu. Haleluya. Tuhan, tolong. Tuhan, aku mau menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan, Tuhan. Tuhan, biar hatiku tidak dikuasai hal-hal yang jahat, tidak dikuasai hal-hal yang buruk, tidak dikuasai oleh situasi-situasi yang tidak enak, Tuhan. Biar hatiku dari hati yang terbuka untuk benih firman-Mu tertabur, benih firman-Mu berbuah. Haleluya. Makasih. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya juga berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Kita angkat kedua tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Kami mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, ini kehidupan kami. Ini hati kami, Tuhan. Kami minta Tuhan, biar hati kami tetap terjaga. Roh Kudus mampukan kami menjaga kualitas tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika situasi-situasi, keadaan-keadaan yang buruk datang, ataupun ketika kami diberkati, kami enggak terlena, Tuhan. Tetapi kami mau jaga hati kami, Tuhan. Kami mau jaga hati kami. Kami mau memberikan tanah hati yang terbaik itu untuk benih firman-Mu tertabur, tertanam dalam hati kami, Tuhan. Kami enggak mau, Tuhan, terjebak dengan situasi. Kami enggak mau terjebak, Tuhan. Kami enggak mau kehilangan fokus, hanya fokus kepada orang, hanya fokus kepada keadaan kami. Tapi kami mau fokus kepada Engkau, Tuhan. Ini hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau taruh benih firman-Mu di tanah hati yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Mari kita angkat roti. Ya Tuhan, terima kasih. Karya-Mu ajaib. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu. Ku
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Angkat roti dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya, haleluya. Mari kita makan. Roti ini adalah tubuh Yesus, bersekutu dengan tubuhnya. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan anggur yang adalah darah Yesus. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan mengampuni dosa kita. Persekutuan dengan darahnya mengingatkan kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini. Sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi, haleluya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bukan hanya logos, tapi rema nyata dalam hidup kami. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ibadah kita, berikan salam untuk yang lain, katakan Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ya, Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau Haleluya. yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau sekali lagi, haleluya. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena firman-Mu ya dan amin. Karena apa yang Tuhan firmankan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami punya Allah di dalam Yesus Kristus yang setia, sesuai yang bekerja dengan setiap firman yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk kota kami, Kabupaten Pati yang berulang tahun Tuhan. Mau memberkati kota kami, para pemimpin di kota kami, Bapak PJ Bupati, beserta semua jajarannya. Mulai dari pemimpin di gubernur, di kabupaten, sampai di lurah RT RW Tuhan. Kepala desa kami, Engkau memberkati Tuhan para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, berkati perekonomian di kota kami, perdagangan di kota kami, pendidikan Bapak, kesehatan Tuhan, bahkan semua hal Bapak, keamanan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kota kami. Bapak tolong Bapak, biar seluruh kecamatan yang di Kabupaten Pati ini boleh bertumbuh, boleh maju Tuhan, boleh mendukung Indonesia menjadi bangsa yang besar. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh menteri serta wakil rakyat di pusat dan daerah. Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk tahun politik tahun depan, 2024 pemilihan presiden dan legislatif. Tuhan tolong jagai bangsa kami Indonesia ini dari perpecahan, dari permusuhan, dari kerusuhan. Engkau jagai Tuhan, biar pemilihan presiden tahun depan menjadi pemilihan yang kondusif, yang baik, dan mendapatkan presiden yang sesuai, yang memajukan bangsa ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, segala pergumulan, segala tantangan hidup, segala bahkan kerinduan-kerinduan hati, Tuhan Engkau yang mengadakannya untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang hari ini hadir karena sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, Pakupolo. Kau memberkati persembahan ini Tuhan. Tuhan menjadi berkat. Dan setiap kami yang sudah memberikannya, Tuhan berkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Ada bagian yang kami lakukan. Dan kami percaya ada bagian yang Tuhan lakukan buat kami. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang tinggalkan rumah Tuhan ini. Kembali ke rumah kami masing-masing. Jalanan kami semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak bisa dikasih Tuhan sebelum tinggalkan rumah Tuhan. Tadakan tangan untuk menerima berkat yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan iman, pengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera di tengah segala situasi. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan di dalam menjalani segala situasi. Tuhan berikan, Tuhan nyatakan. Dan kuat kuasa Roh Kudus memimpin. Bahkan mengadakan pertolongan kepada setiap janji firman-Nya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan, berkat hikmat dan perlindungan. Bahkan berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara menjadi berkat juga bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain. Terima segala berkatnya mulai siang hari ini. Sepanjang minggu dan bulan ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya yang akan menerima berkat Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang besar, yang akan berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, kami terima